Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Hakim dengan NIM 2202 0411 0062. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang asas perkawinan, yakni berfokus pada topik monogami dan juga poligami. Dalam hal ini saya mengambil pandangan dari salah satu tokoh tafsir, yakni Muhammad Abduh, yang mana beliau juga merupakan pengarang dari kitab tafsir Al-Manar. Sebelum kita membahas jauh tentang poligami, kata poligami itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya seseorang yang mempunyai istri, namun beberapa waktu selanjutnya seorang tersebut kawin lagi tanpa menceraikan istrinya terdahulu. Jadi secara tidak langsung poligami itu mempunyai dua istri, sedangkan monogami adalah kebalikan dari poligami, yaitu hanya beristri satu. Lalu asas monogami dan poligami menurut tafsir Al-Manar itu gimana? Nah, ada 3 asas menurut tafsir Al-Manar tentang monogami dan juga poligami. Yang pertama yakni asas i'tibarus surah wahdatun mutanasikoh, yang mana dengan asas ini Muhammad Abduh itu senantiasa berupaya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan aspek tata urut dan tata pikir yang dikandung oleh Al-Quran. Oleh karena itu, beliau setiap akan menafsirkan sebuah ayat dalam suatu surat selalu melihat nama dan judul surat tersebut, serta keterkaitan antara satu ayat dengan yang lainnya, bahkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Lalu yang kedua, ada yang namanya asas umumul Quran wasumuluh, yang mana asas ini Muhammad Abduh berpendapat bahwa lafadz fa in khiftum alla ta'dilu dalam Quran surat An-Nisa itu kekhawatiran yang dimaksud dalam ayat tersebut itu maksudnya adalah mencakup semua tingkat, baik itu kekhawatiran dalam tingkat zon atau praduga maupun syak, bahkan sampai kekhawatiran yang hanya bersifat waham. Lalu yang terakhir, Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar juga berasaskan ihtimamuhu bitanzimul hayah al-ijtimaiyah, yang mana Muhammad Abduh senantiasa memperhatikan kepentingan sosial dan hal-hal yang menunjang kelestarian dan ketentraman hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, beliau ketika menafsiri Quran surat An-Nisa dan ayat 3 dan 129, beliau mengisyaratkan kebolehan seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang perempuan dengan persyaratan yaitu adil dan jujur. Lalu pandangan Muhammad Abduh terhadap asas monogami, bahwa beliau berpendapat bahwa memang agama Islam itu membolehkan poligami, tetapi suami dituntut harus berbuat adil kepada para istrinya. Beliau juga mensyaratkan ada 3 di mana seorang suami itu boleh poligami. Yang pertama, kebolehan poligami itu sesuai dengan kondisi tertentu dan tuntutan zaman, seperti kemampuan istri untuk melahirkan keturunan. Lalu yang kedua, syarat dapat berlaku adil, khususnya dalam pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin. Dan yang ketiga, suami itu harus dapat melaksanakan syarat adil untuk berpoligami. Hanya boleh melakukan poligami jika suami itu sudah adil. Nah, dari ketiga syarat tersebut, Muhammad Abduh menyimpulkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam itu adalah yang awal adalah monogami. Lalu, meskipun beliau berprinsip bahwa prinsip perkawinan dalam Islam itu adalah monogami, beliau juga tidak melarang
seorang suami itu untuk poligami. Beliau juga membolehkan seorang suami itu berpoligami dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak atau darurat seperti istrinya mandul dan sebagainya. Nah, pandangan Muhammad Abduh terhadap asas poligami itu bila diperhatikan pendapat jumhur ulama pada surah An-Nisa ayat 3 itu turun setelah terjadinya perang Uhud ketika banyak para mujahidin yang gugur di dalam medan perang. Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan juga suaminya. Oleh karena itu, menurut Muhammad Abduh, ayat tersebut adalah menjelaskan masalah hukum yang berkaitan dengan status wanita-wanita yatim, wanita-wanita dan anak-anak yatim ketika itu. Dan juga berdasarkan penjelasan dari Sayyidah Aisyah bahwa larangan mengawini wanita-wanita baik yatim atau bukan pada dasarnya ditekankan pada persoalan mampu dan tidaknya seseorang untuk berbuat adil. Jadi Muhammad Abduh membolehkan seseorang suami itu berpoligami jika memang suami itu benar-benar bisa berbuat adil kepada para istrinya. Namun jika suami itu dirasa belum bisa berbuat adil, maka Muhammad Abduh mengatakan lebih baik seorang suami itu monogami saja, tidak usah berpoligami. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.